Halo semuanya, nama saya Putri Nurlita Dewi kelas 12 APL 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur Lewis, tugas dari Bu Niken Widyastuti. Mari kita simak video berikut ini. Struktur Lewis. Apa sih struktur Lewis? Struktur Lewis adalah cara menggambarkan bagaimana atom-atom berikatan membentuk sebuah molekul dengan menggunakan penanda seperti noktah atau tanda X untuk mewakili elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan molekul. Sebelum kita masuk ke dalam struktur Lewis, sebaiknya kita mengetahui dulu cara menentukan elektron valensinya. Elektron valensi adalah jumlah elektron yang menempati kulit terakhir. Bagaimana cara menentukan elektron valensinya? Jadi, menurut teori atom Bohr, konfigurasi elektron pada dasarnya menggambarkan adanya penyebaran atau susunan elektron pada masing-masing kulit. Jadi, jumlah maksimal elektron pada suatu kulit harus memenuhi rumus 2n² dengan n sama dengan nomor kulit. Contoh, elektron pada kulit pertama kita simbolkan K, lalu kita masukkan ke dalam rumus 2 dalam kurung n yaitu 1 kuadrat. Jadi, maksimal elektron pada kulit pertama adalah 2 elektron. Berikutnya, elektron pada kulit kedua kita simbolkan L, lalu kita masukkan ke dalam rumus 2 dalam kurung n yaitu 2 kuadrat. Jadi, maksimal elektron pada kulit kedua adalah 8 elektron. Dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita masuk dalam cara menentukan elektron valensi pada suatu unsur. Contoh, unsur hidrogen dengan nomor atom 1. Jadi, pada kulit pertama atau elektron valensinya adalah 1 elektron. Contoh kedua, unsur karbon dengan nomor atom 6. Pada kulit pertama terdapat 2 elektron. 6 dikurangi 2 sisa 4, sehingga elektron pada kulit kedua atau elektron valensinya adalah 4 elektron. Sekarang kita masuk ke dalam struktur Lewis. Jika kita gambarkan struktur Lewis, pada atom hidrogen terdapat 1 elektron valensi. Pada atom karbon terdapat 4 elektron valensi. Syarat suatu senyawa untuk berada di alam adalah bersifat stabil. Agar stabil, setiap senyawa dapat mengikuti aturan duplet atau oktet. Duplet yaitu konfigurasi elektron valensinya 2 elektron, sedangkan oktet konfigurasi elektron valensinya 8 elektron. Sehingga unsur hidrogen mengikuti aturan duplet dan unsur karbon mengikuti aturan oktet. Pada senyawa alkana, senyawa alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan memiliki ikatan tunggal. Contoh, pada senyawa butana C4H10 terdapat 4 atom C yang memiliki masing-masing 4 elektron valensi. Karena atom karbon belum stabil, maka mereka akan diberikan masing-masing elektron valensi dari 10 atom hidrogen, sehingga elektron tersebut saling berikatan. Ikatan yang terbentuk dari pemakaian elektron bersama, di mana masing-masing atom menyumbangkan elektronnya, disebut dengan ikatan kovalen. Jadi, pada senyawa butana terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ikatan kovalen. Dan sudah stabil karena pada masing-masing atom C memiliki 8 elektron dan pada masing-masing atom H sudah memiliki 2 elektron. Sehingga senyawa tersebut dapat berada dalam alam secara alamiah. Jadi, apabila kita gambarkan strukturnya dengan garis lurus, maka dapat kita tuliskan antara ikatan karbon dengan karbon hanya terbentuk sebuah ikatan.
karbon dengan hidrogen hanya terbentuk sebuah ikatan, dan seterusnya. Maka, ikatan antar atom karbon pada molekul butana disebut dengan ikatan tunggal. Pada senyawa alkena, senyawa alkena merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 2. Contoh, pada senyawa 1-butena C4H8 terdapat 4 atom karbon yang masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Karena atom karbon belum stabil, maka mereka akan diberikan masing-masing elektron valensi dari 8 atom hidrogen, sehingga terbentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ikatan kovalen. Jadi, apabila kita gambar strukturnya dengan garis lurus, maka dapat kita tuliskan antara ikatan atom C pertama dengan atom C kedua terbentuk sebuah ikatan rangkap 2. Jadi, pada senyawa 1-butena, artinya ikatan rangkap 2 terdapat antara atom karbon ke-1 dan ke-2. Jika pada senyawa 2-butena, artinya ikatan rangkap 2 terdapat antara atom karbon ke-2 dan ke-3. Pada senyawa alkuna, alkuna merupakan suatu senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh dan memiliki ikatan rangkap 3. Contoh, pada senyawa 2-butuna C4H6 terdapat 4 atom C dengan masing-masing 4 elektron valensi. Karena atom C belum stabil, maka mereka akan ditambahkan dengan masing-masing elektron valensi dari 6 atom hidrogen. Sehingga pada senyawa 2-butuna terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ikatan kovalen. Jadi, apabila kita gambar strukturnya dengan garis lurus, maka dapat kita tuliskan antara ikatan atom C kedua dengan atom C ketiga terbentuk sebuah ikatan rangkap 3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika pada senyawa 2-butuna, artinya ikatan rangkap 3 terdapat antara atom karbon kedua dan ketiga. Selanjutnya, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, dapat kita simpulkan tentang kekasan atom karbon. Pada senyawa alkana, atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal. Dan pada senyawa alkena, atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 2. Dan pada senyawa alkuna, atom karbon dapat membentuk ikatan rangkap 3. Ikatan atom karbon tunggal dikenal dengan ikatan jenuh. Sedangkan ikatan karbon rangkap 2 dan rangkap 3 dikenal dengan ikatan tak jenuh. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya.